mursalin dan Muhammad ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu ini. Kemarin kita sudah selesai ujian tengah semester, setidaknya pertengahan perkuliahan sudah lalui. Insya Allah 8 kali pertemuan lagi akan selesai mata kuliah ini. Hari ini kalau tidak salah ya, kita hari materi Pak. Betul ya? Iya Pak. Ya. Rahman Ya. Kemarin Rifki Rahman sudah melapor terkait dengan masalahnya. Jadi alhamdulillah ya dia sampaikan bahwa di mata kuliah ini yang jam 9 itu saudara Rifki Rahman insya Allah bergabung kembali, dan teman kelompoknya kalau tidak salah Nurul Hanifah ya sudah bisa berkolaborasi untuk mempersiapkan materinya untuk presentase minggu depan ya. Baik, senantiasa terserahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti kita selalu mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah nanti. Sebelum kita memulai materi ini, saya absen dulu ya. Coba di-on-kan dulu kameranya semua. Ray, Ade Agu, Andi Pebi, Andi, Didit, hadir Pak. Ya, ada. Kan kameranya semua. Esa, Najwa Rahman. Tolong didengarkan ya baik-baik. Didit di Haryadi. Intan Nurul Fatimah. Hadir, Pak. Intan, Ade Agung. hadir Pak. Hadir, Pak. Dian Sapitri. Dian Sapitri. Kenapa Hari? Mana Dian Sapitri? Ada Dian Sapitri? Pak Hari? Bukannya pindah jam siang, Ki, Pak? Kenapa? Pindah jam. Pak Hari? Dian Sapitri pindah ke siang? Iya, Pak. Katanya sudah Ki Benacet, Pak. Informasinya terkait dia pindah. Ya. Baik, Dulu, Pak. lanjutnya. Putri Reski Sabriana. Hadir, Pak. Eka Puspita. Hadir, Pak. Nurmi Maharani. Hadir, Pak. Andi Febi. Hadir, Pak. Mutia Faradila. Mutia Faradila. Hadir, Pak. Najwa Rahman. Hadir, Pak. Nur Halisa.
Nur Halisa, Nur Awadani, Hadir, Ada Pak. ji Pak. Ada ji Pak Nurhalisa Pak tadi. ini ya, tolong didengarkan namanya baik-baik. 3 kali saya panggil namanya, tidak ada menyahut, berarti saya anggap absen ya. Saya ulang kembali, Nur Halisa, Kayaknya Pak nggak bisa ini anunya Pak. Mikrofonnya Pak karena present ji Pak. Ria Ahriani, Ria Ahriani, Ada ji juga Pak. Nurul Fatimah, Hadir, Pak. Syedina Orin, Hadir, Pak. Alfia Gemintan, Hadir, Pak. Andi Muhammad Faisal, Ya, Pak. Rifki Rahman, Hadir, Pak. Rifki, selamat datang ya Rifki. Nurul Khalid, Hadir, Pak. Ratna Sari, Hadir, Pak. Fadilah Fahri, Hadir, Pak. Muhammad Bagus Nugroho, Hadir, Pak. Raisul Trinatra, Andi Septianto, Andi Septianto, Purnama Ada Ros, gini Pak. Katanya Ajal Jarki Pak. Masuk jadi sumpah. ya. Wanda Sri Rahma, Wanda, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Dewi Afrianti, Hadir, Pak. Indasari, Hadir, Pak. Siti Akila, Nur Muhammad Refaldi, Hadir, Pak. Jus Mayani, Hadir, Pak. coba di-on-kan kameranya Jus Mayani. Oke. Asrul Hidayat, Ini Pak. Berusaha aja masuk Pak. Syedina Orin. Mana Syedina Orin? Saya. Siapa lagi? Syedina Orin, Tiga Mintan, Faisal, Pak. tiga. Siapa? Iya, Pak. Baik, silakan. Pak, permisi saya awalnya Pak. Saya bantu teman-teman kelompok 7 untuk share. Kenapa? Saya bantu kelompok 7 screen Pak. Oh, share screen. Nggak bisa kelompok 7. Kenapa kelompok 7 dari 3 orang nggak bisa share screen? Gimana Nurlia? Apa masalahnya kelompok 7 nggak bisa share screen? Saya HP nggak bisa share screen Pak. Nggak bisa. Kayak gini, Muhammad Faisal. Siap. Siap, Pak. Mana Muhammad Faisal? Nggak bisa share screen? Iya, Pak. Karena HP juga. Oh, pakai bisa apa juga. Kayak apa? Ya, ini hanya tenis. Silakan, Nur Awalia Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syamsuddin, Shum MSI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah agama Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kepada senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada diskusi kali ini kita akan mengangkat topik mengenai
taharah, yang artinya bersuci. Saya, Andi Muhammad Faisal, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Saya akan memperkenalkan teman kelompok saya itu ada Saidina Aurin Alivia Gemintang. Adapun rangkaiannya yaitu pembukaan, penyajian materi tanya jawab. Kita langsung saja masuk ke acara pertama yaitu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi. Saya persilakan kepada Saidina Aurin. Baik, terima kasih Faisal. Latar belakang. Tahara atau bersuci merupakan suatu kesucian diri dari segala dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hanya sekedar membersihkan. Namun termasuk juga bebas dari benda-benda najis. Selain itu, persyaratan air untuk tahara yakni tidak berbau, tidak berwarna tahara. Bersuci secara bahasa. Sedangkan menurut syara bersuci menyucikan badan, pakaian, dan tempat atau bersuci ada yang hakiki seperti bersuci dengan air, misalnya wudhu, mandi, dengan debu misalnya tayamum, ibadah-ibadah seperti sholat, tawaf, dan menyentuh mushaf kecuali dengan bersuci. Macam-macam najis. A. Air suci dan menyucikan. B. Air suci yang tidak menyucikan. Air najis. Air dibagi menjadi dua bagian, yaitu air baik sedikit ataupun banyak yang tersimpan najis sehingga berubah itu dari sifatnya baik bau, rasa, ataupun warnanya. Air sedikit yaitu yang kurang dari 2 kualen bertimpa najis walaupun tak berubah salah satu sifatnya baik bau, rasa, ataupun warnanya. Macam-macam najis dan cara menyucikannya. Yang pertama, najis mukafa. Yang kedua, najis mustawasita. Istinja. Pengertian istinja. Istinja adalah menghilangkan apa-apa yang mengotori tempat keluarnya kotoran dengan air, batu. 2. Syarat istinja dengan memakai batu. Najis kering dan tidak berpindah-pindah. B. Tidak bercampur dengan najis lain. C. Najis tidak melampaui atas tempat keluarnya kotoran. D. Batu atau benda yang lain dipakai beristinja kering dan bisa menyerap najis. 3. Benda-benda yang bisa menjadi pengganti batu. Benda-benda yang bisa menjadi pengganti batu adalah benda padat, suci, dan benda mulia seperti kayu, kertas, dan lain-lain. 4. Sunnah istinja. A. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. B. Diharapkan ketika masuk berdoa. C. Sebaiknya jauh dari pandangan orang lain. D. Sebaiknya dalam beristinja memakai tangan mencuci tangan. 5. Hal yang dimahrukan dalam beristinja. A. Menghadap kiblat atau membelakanginya. B. Membelakangi arah angin. C. Berbincang-bincang ketika buang air. D. Melayangkan pandangan dan lain-lain. Wudhu adalah bersuci dengan memakai air yang berhubungan dengan wajah, dua tangan, kepala, dan kaki. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, syarat wudhu. Kedua, rukun wudhu. Ketiga, sunnah-sunnah wudhu. Hal-hal yang dimahrukan dalam berwudhu artinya A. Melakukan boros dalam memakai air. B. Melakukan sunat maupun rukun wudhu lebih dari 3 kali. C. Membasahi seluruh. Hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu A. Apa saja yang keluar dari kubul atau dubul. Hilangnya akal baik dikarenakan gila, mabuk, dan lain-lain. C. Menyentuh yang bukan mahramnya. Mandi besar. Mandi besar adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Maksudnya meratakan air pada seluruh badan dengan niat untuk membersihkan dan mengangkat hadas besar. Hukum mandi besar adalah wajib. Hal-hal mandi besar yaitu keluarnya mani, mati seorang muslim,
Haid darah yang keluar dari seorang wanita setelah 9 tahun secara sehat. Nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Adapun mandi besar, yaitu A. Rukun mandi besar, B. Mandi-mandi yang disunahkan. Syarat-syarat dan hal yang dimakruhkan dalam mandi besar adalah sama dengan syarat kemakruhan yang ada dalam berwudu. Sunnah mandi besar. Baca basmalah terlebih dahulu, berwudu terlebih dahulu, gosok tangan ke anggota badan, memulai dengan membasuh bagian kanan dari tubuh, melakukannya masing-masing 3 kali, terus mudah waktu yang panjang. Tayamum. Tayamum secara bahasa berarti menyengaja, dan secara istilah syara adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara khusus sebagai ganti dari wudhu ataupun mandi besar. Sebab-sebab menjalankan tayamum yaitu tidak mendapatkan air, sakit dan takut bertambah parah jika terkena air, terbatasnya air sehingga ketika wudhu ataupun mandi besar binatang lain kehausan. Syarat tayamum, mencari air sebelum menjalankan tayamum, menyengaja memakai debu yang tidak bercampur kerikil, sebab jika bercampur kerikil, kita tidak diperbolehkan, dan hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Sunat tayamum yang pertama, membaca basmalah, kedua, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, tiga, antara satu dan yang lain, tak ada jeda yang waktu yang hal-hal yang membatalkan tayamum. A. Kentut kelamin seseorang dengan telapak tangan sebelah dalam. B. Melihat air sebelum menjalankan sholat. C. Murtad. Sekian dari saya alihkan ke Faiz. Baik, terima kasih Gina Aurin. Baiklah teman-teman, kalian kita sudah menyimak pemaparan materi. Jadi saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, ya baik. Untuk sesi pertama mungkin pertanyaan. Jadi untuk sesi kedua juga ada 5 pertanyaan. Kepada saudara Andi Septianto, silakan. Kesempatannya. Saya ingin bertanya ini, misalkan di HP saya dikasih Al-Quran dan saya mau membacanya, apakah saya harus berwudu terlebih dahulu? Itu saja. Terima kasih. Dari Nur Awalia Ramadhani. Baik, ingin bertanya, misalnya terjadi banjir, lalu kita itu sangat sulit untuk menemukan air yang bersih. Apakah lebih baik kita bertayamum atau kita berwudu menggunakan air wudhu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ke saudara, silakan. Saudara Esa. Oh iya, tunggu. Saya mau bertanya, misalnya di dalam susu ada semut, kemudian saya membunuh semut itu, susunya menjadi najis karena ada bangkai semutnya, atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ke saudari Fadila Fahri, silakan. Ya, batalkah wudhu jika sedang tawaf lalu bersentuhan dengan laki-laki? Karena laki-laki dan di sana itu saling
Terima kasih. Ya, saya saudara Muhammad Rafaldi. Silakan. Saudara Rafaldi. Baik, terima kasih atas kesempatannya tentang hukum istinja. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika buang air kecil menghadap kiblat? Baik, terima kasih. Sisa satu. Saya ke Son Rahma. Baik, terima kasih atas Silakan, kesempatannya. Wanda. Saya mau bertanya, ada orang yang sholat dan ternyata bajunya itu terkena najis, tapi dia tidak tahu. Nah, apakah sholatnya harus diulang dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Siap, terima kasih. Silakan Saidina Aurin untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Septianto. Gini ya, saya ingatkan kembali bahwa untuk dan khususnya pemateri itu jangan di-off-kan kameranya, di-on-kan kameranya. Jadi Norin? Oke. Saya menjawab pertanyaan dari Septianto. Pertanyaannya, misalnya di HP saya Pak Al-Quran dan saya apakah saya harus berwudu dulu yang di dalamnya terdapat Al-Quran baik tulisan aman dengan hukum mushaf, maka diperbolehkan atau membaca tanpa bersuci. Dibolehkan masuk kamar mandi dengannya. Hal itu karena tulisan Al-Quran di HP tidak seperti tulisan dalam mushaf. Ia adalah gelombang yang ditampakkan kemudian akan hilang, bukan huruf yang tetap. Bagaimana dengan Andi Septianto? Apakah Ya, sudah jelas. Terima kasih. terima kasih. Dan yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Esa. Kenapa namanya?
Misalnya di dalam susu ada, kemudian saya membunuh semut itu, apakah susunya menjadi najis karena menurut saya tidak, karena hewannya tidak berdarah. Yang penting hewannya masuk dengan sendirinya. Bagaimana Saudara Esa? Terima kasih atas penjelasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fadila Fahri. Batalkah wudhu kita jika sedang tawaf lalu bersentuhan dengan laki-laki? Perempuan di sana berdesak-desakan. Jika merujuk ke dalam mazhab Imam Syafi'i, tetap dikatakan batal. Namun karena darurat, maka kita boleh yang memperbolehkan atau tidak batal jika bersentuhan dengan laki-laki seperti mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik. Ini sebagai wujud dari keringanan dalam. Apakah saudari puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Revaldi. Pertanyaannya itu bagaimana hukumnya jika buang air kecil menghadap kiblat? Karena kita tidak diperbolehkan menghadap atau membangun kiblat, buang hajat atau buang air kecil tempat terbuka kecuali jika tertutup palang dinding, maka hal bolehkan. Baik, sudah jelas. Terima
kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Awalia. Misalnya, terjadi bencana banjir, lalu sangat sulit untuk menemukan air bersih. Apakah lebih baik bertayamum saja atau berwudu menggunakan air banjir itu? Jawabannya, jika tidak membahayakan pengguna dan sudah jelas tidak ada najis dalam air tersebut, maka sebaiknya menggunakan air tersebut. Tetapi jika terdapat najis dan tidak ada pilihan lain selain bertayamum, maka diperbolehkan untuk tayamum. Bagaimana saudari Nur Awalia? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi sesi pertama, sesi tanya jawab. Saya masuk sesi kedua. Yang mau bertanya tolong resen. Oh, sudah banyak resen ini teman-teman. Terima kasih. Saya ke saudari Nurmia Maharani Putri. Silakan. Kan wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Boleh diberitahu apa saja contoh-contohnya itu hadas kecil? Terima kasih. Faisal bisa saya langsung jawab. Kenapa langsung dijawab? Mungkin saya bingung atau bagaimana? Tidak, langsung saya jawab. Harus selesaikan dulu. Setelah itu baru ditanggapi. Kan bisa. Siap. Maaf. Ya, untuk pertanyaan kedua, saya berikan kepada Saudara Fahri selaku ketua. Terima Silakan, kasih saudara. kepada moderator. Saya mau bertanya, apakah orang kalau sudah mandi wajib bisa langsung saja sholat tanpa wudhu? Siap, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, saya ke saudari Najwa Rahman. Silakan, saudari Najwa Rahman. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, jika salah satu tanganku luka, kemudian diperban dan ingin Kak berwudu, apakah harus Kak membasuh tanganku yang luka atau Kak membasuh Kak bagian muka saja? Oh iya, siap. Terima kasih. Untuk pertanyaan keempat, saya saudari Nurul Hanifah. Silakan, saudari Nurul. Baik, terima Hanifah. kasih. Pertanyaan saya yaitu, apa hukumnya air yang berubah sifatnya dikarenakan oleh kondisi tempatnya? Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan terakhir, saya ke saudari Anissa Salsabi. Silakan, saudari Anissa. Di halaman saya ada, di tempat tinggal saya pernah ada tanah yang bekas bangunan masjid, tapi sekarang sudah berbentuk bangunan materialnya, sudah dipindahkan. Pertanyaannya, bagaimana status tanah bekas masjid tersebut? Bagaimana orang yang sedang menanggung hadas besar di tersebut? Baik, terima kasih untuk sesi keduanya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurmia. Contoh-contoh hadas kecil yaitu buang angin, buang air kecil, buang air besar, pingsan, dan tidur. Bagaimana dengan saudari Nurmia? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri. Pertanyaannya itu misalnya di HP ada aplikasi Al-Quran dan saya mau membacanya, apakah berwudu dulu? HP yang didapat Al-Quran, baik tulisan maupun rekaman, tidak sama dengan hukum mushaf, maka dibolehkan menyentuhnya atau mencuci. Dibolehkan masuk kamar mandi dengannya. Hal itu karena tulisan Al-Quran di HP tidak seperti tulisan dalam mushaf. Ia adalah gelombang yang ditampakkan kemudian akan hilang. Bukan itu. Bukan itu soalnya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Itu soalnya soal baik. punya Andi itu, Andi Setianto. Oh, maaf. Ya baik, akan menjawab pertanyaan Saudara Fahri. Apakah kalau sudah mandi wajib, bisa langsung sholat saja dulu? Di antara penerapan ini adalah jika seseorang memiliki hadas kecil dan hadas besar, baik terjadinya hadas kecil itu mendahului hadas besar maupun sebaliknya, maka ia cukup mandi wajib dengan niat menghilangkan demikian hadas kecilnya dengan sendirinya, meskipun tidak tertib atau berurutan dalam membasuh anggota wudhu. Bagaimana Saudara Fahri? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari Najwa Rahman. Jika salah satu tangan luka, kemudian diperban dan ingin berwudu, apa tangan yang luka tersebut atau hanya membasuh bagian tubuh yang lainnya? Ataukah lebih baik bertayamum? Menurut saya berwudu dan khawatir terkena lukanya semakin tambah parah, mungkin lebih baik untuk tutupi kain perban atau tayamum. Bagaimana Saudari Najwa? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih.
Saudara Livia Gemintang, Ramadhani, tolong dijawab. Menjawab pertanyaan dari Anis. Pertanyaannya itu di tempat saya tinggal ada tanah yang dulu bekas bangunan masjid, tapi sekarang sudah berbentuk bangunan madrasah karena masjidnya sudah dipindahkan. Bagaimana status tanah bekas masjid tersebut dan bagaimana hukumnya jika misalnya ada orang menanggung hadas besar itu? Jawabannya, perwakafan itu tidak boleh dicicil. Maka dari itu tanah sejak awal sudah diwakafkan untuk masjid. Sampai kapanpun statusnya tetap berlaku wakaf, meski bangunnya sudah dibongkar atau dipindah. Karena status tanah itu masih dihukumi masjid. Maka orang yang sedang menanggung hadas besar diharamkan untuk berada di tempat tersebut. Ana? Iya, sudah. Terima kasih. Tabe, tadi sesi pertama, mohon maaf kepada saudari Wanda, saya lupa. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Tadi soalnya itu, misalnya ada orang yang salat, dan ternyata bajunya ada najis. Orang itu tidak tahu apakah salatnya harus diulang, dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Jika begini, jawabannya, jika ia telah selesai dari salatnya, kemudian ia mengingat akan najis tersebut setelah salat atau baru saja mengetahuinya, maka tidak diulangi. Salatnya tetap sah. Alasannya karena dalam keadaan tidak tahu atau lupa. Bagaimana saudari Wanda? Terima kasih. Siap, terima kasih. Mohon maaf kepada saudari Nur
bisa diulang pertanyaan tak? Karena tadi itu pertanyaan Jeljar. Pertanyaan saya yaitu punya air yang berubah sifatnya dikarenakan oleh kondisi tempat. Sedikit pelan-pelan. Apa hukumnya air yang berubah sifatnya oleh kondisi tempatnya? Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan Saudari Nurul Hanifah. Jika air tersebut berubah karena telat dalam waktu lama, atau karena saluran yang dilalui, atau ada suatu zat yang sulit menghindarkan ia dari air, seperti tanah, pasir, debu yang ada di saluran-saluran air, tetap suci. Bagaimana Saudari Nurul Hanifah? Baik, terus jawabannya. Baik, terima kasih. Demikian kelompok kita kali ini. Marilah kita tutup sesi ini dengan bersama-sama. Siapa? Masih ada temannya yang mau bertanya? Siapa masih ada temannya? Silakan. Masih ada waktu sedikit. Siapa masih ada temannya yang mau bertanya? Ya, saya langsung ke Saudari Mutia Faradila Ali. Silakan. Ya, baik. Coba Anda jelaskan bagaimana cara membersihkan atau mensucikan diri ketika anggota badan atau pakaian kita terkena air liur anjing. Tabe, tolong agak ini. Karena bisa diulang. Coba Anda jelaskan bagaimana cara membersihkan atau mensucikan diri anggota badan atau anjing. Sudah jelas? Siap, terima kasih. Faisal. Masih ada temannya satu. Yang perlu ditutup. Masih ada dua. Masih ada Intan terakhir. Saudari Eka. Bukan Eka. Atas kesempatannya. Di sini pertanyaan saya seperti yang Anda jelaskan tadi dalam mandi besar, yaitu mandi-mandi yang disunahkan. Coba
menjelaskan mandi yang disunahkan tersebut. Lalu saya ingin meminta pendapat dari khususnya pada itu, kan kita sudah tahu bahwa itu telah terjadi banjir bandang. Terus kebanyakan rumah itu maksudnya tenggelam. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut jika ada seseorang yang ingin mandi besar atau membersihkan diri? Terima kasih. Jadi pertanyaannya ini yang mana tadi? Saudari. Yang tadi seperti yang Anda jelaskan tadi dalam mandi besar, yaitu mandi. Coba jelaskan seperti apa mandi-mandi yang disunahkan tersebut. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Kita ke Saudari Indasari Sandewa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana cara mensuci mutawasita? Bisa diulang sekali lagi? Bagaimana cara mensucikan najis mutawasit? Apakah sudah jelas? Baik. Terima kasih. Saya ke Nuruni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana pendapat Anda sudah punya wudhu, tapi Anda ragu-ragu apakah dia sudah batal atau belum? Bagaimana itu? Coba jelaskan. Bisa diulang satu kali lagi? Misalnya Anda sudah berwudhu, tapi masih ragu apakah Anda sudah batal atau belum wudhu ini. Nah, itu gimana? Coba jelaskan. Masih ada satu. Terima kasih. Silakan Putri Reski Subriana. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan bertanya, bagaimana hukumnya jika berwudu di dalam toilet, tanpa busana? Apa sudah jelas? Tolong diulang. Apa hukumnya berwudu di toilet tanpa busana? Apakah batal atau tetap? Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indasari. Bagaimana cara membersihkan najis mutawasita? Mutawasita itu bentuk najis mutawasita itu ada air seni, kotoran manusia dan hewan dan darah. Cara membersihkannya yaitu bisa dengan menggunakan air, digosok-gosok, gunakan tanah atau benda lain pun dengan cara lainnya. Bagaimana dengan Indasari?
Saudari Indasari, apakah sudah menerima? Menjawab pertanyaan dari Saudari Eka Puspita. Mandi sunnah adalah menyucikan seluruh tubuh yang tidak bersifat wajib. Seperti namanya, hukum mandi sunnah adalah sunnah yang artinya mendapat pahala saat dikerjakan, tapi tidak apa-apa atau tidak mendapat dosa saat tidak dikerjakan. Mandi sunnah biasanya dilakukan saat akan melakukan ibadah tertentu, seperti ibadah sholat Jumat, ibadah sholat gerhana, dan memasuki bulan Ramadan. Jika terjadi banjir bandang, dan mandi wajib, dan ternyata sulit mendapat air bersih, maka diperbolehkan untuk tayamum. Bagaimana, Saudari Eka Puspita? Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Tadi itu kan pertanyaan saya, maksudnya seperti apa mandi-mandi yang disunahkan, bukan bukan untuk apa kita mandi, maksudnya untuk apa kita sunnah atau manfaat mandi sunnah tersebut, kayak semacam bagaimana cara-caranya begitu. Terus kan tayamum, kalau misal di rumah bisa, kan kebanyakan rumahnya itu tenggelam. Jadi bagaimana, maksudnya cara menghadapi hal tersebut bagaimana? Terima kasih. Eka Puspita, Abe, langsung saja intinya pertanyaannya. Maksudnya inti bagaimana, kan intinya itu. Inti pertanyaannya saja langsung. Saya sudah jawab pertanyaannya. Mandi sunnah itu apa saja itu mandi sunnah. Kan pertanyaan saya kayak seperti, maksudnya yang mandi sunnah itu untuk ini, untuk sholat ini. Pertanyaan saya, seperti apa mandi-mandi yang disunahkan itu, kayak bagaimana dibilang mandi sunnah. Terus tadi masalah tayamum, semisal tidak bisa dilakukan dalam rumah, kan kebanyakan rumah itu tenggelam. Jadi bagaimana cara menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Bagaimana cara menghilangkan najis jika terkena liur anjing? Cara menghilangkan
najis dengan membasuh menggunakan debu dan air sebanyak 7 kali dengan cucian pertama dan terakhir menggunakan debu. Saudara Mutia, apakah sudah bisa diterima? Sudah jelas? Nah, apakah cuman dengan begitu tidak ada bacaan apa atau apa begitu? Dia butuh penjelasan. Kenapa katanya harus pakai tanah? Begitu Mutia? Iya Pak, cuman dengan cara begitu tidak ada baca ain atau dengan ayat-ayat Al-Quran begitu mungkin kan? Mau dibacakan doa begitu? Nanti Intan atau yang cuman hanya nanti Intan yang bacakan doa atau Fahri. Dijawab doanya Fahri. Gimana Faisal? Ya Pak, siap. Udah ada kayak. Nanti saya tambahkan penjelasannya tadi itu, Mutia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Menurut pendapat saya, ketika saya merasa masih ragu yang saya lakukan, maka saya lebih baik mengulang kembali wudhu saya. Jadi sebagaimana dituliskan oleh bin Muhammad Ad-Dusiri dalam kitabnya Al-Mumti fil Al-Qawaid Al-Fakiyah, apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudu lalu ragu-ragu apakah dia sudah batal ataukah belum, maka dia tidak wajib berwudu lagi karena yang ia yakini adalah sudah berwudu, sedangkan batalnya masih diragukan. Bagaimana Saudari Intan Nurul Fatimah? Iya jelas, terima kasih. Bisa tambah Pak? Silakan Saudara Fahri. Betul dikatakan kepada Saudara Faisal, tergantung keyakinan. Kalau misalnya 25% bahwa diyakini batal itu mending diulang, tapi kalau 75% mending itu wudunya sudah sah begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ketua. Ya tadi, mohon maaf Saudari Eka. Saya mau menjawab pertanyaannya tadi. Yang pertama tadi tentang banjir. Nah, saat banjir, bandang, dan rumah banyak yang tenggelam, pastinya itu ada tim evakuasi dan dibawa ke tempat yang lebih aman dan jauh dari daerah yang banjir. Nah, saat di sana Miki itu boleh untuk mandi wajib jika ada air bersih. Dan jika tidak ada, ya tayamum saja. Bagaimana Saudari Eka? Ya mungkin sudah cukup. Baik, terima kasih Eka. Terima kasih kembali. Gimana Faisal? Sudah terjawab semua?
Siap belum, Pak? Sisa satu, Pak. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Reski Sabriana. Pertanyaannya itu bagaimana berwudu di toilet tanpa busana. Hukum yaitu tidak membatalkan wudu. Artinya wudunya sah asal wudu tersebut sesuai tuntunan dan tata cara yang benar. Apakah Putri Reski Sabriana? Terima kasih atas jawabannya. Berarti menurut pemahaman Anda bahwa berwudu di dalam toilet itu sah-sah saja. Iya, asalkan wudunya itu dengan cara yang benar. Oh iya, terima kasih. Izin bertambah, moderator boleh? Siap. Silakan Saudari Intan. Kalau misalnya berwudu di kamar mandi itu sambil tidak memakai pakaian atau apa, istilahnya kita bertelanjang, itu kembali lagi kepada akhlak kita, bagaimana kita ingin dan niat kita menuju bersuci sama Allah begitu. Jadi intinya tidak ada kata tidak boleh atau boleh. Intinya kembali lagi pada akhlak kita, bagaimana ihtiram kita atau cara penghormatan kita sama Allah, gimana cara kita beribadah begitu. Itu. Terima kasih. Terima kasih Intan. Ya, saya tambah sedikit tentang wudu dengan berpakaian dengan telanjang. Seseorang setelah mandi langsung berwudu terus dia telanjang, itu sah hukumnya, karena yang membatalkan wudu itu bukan telanjang. Yang membatalkan wudu itu yang pertama keluar sesuatu dari kemaluan, yang kedua bersentuhan dengan bukan muhrim, yang ketiga itu buang angin, yang keempat hilang akal, dan yang kelima itu muntah dan sebagainya. Seperti itu. Iya, hukumnya memang sah, tapi maksudku kita kembali lagi kalau misalnya maksudnya memang hukumnya memang sah, tapi kalau misalnya kita wudu bertanya kita kembali lagi pada akhlaknya kita masing-masing ya. Masa mau beribadah kita kurang sopan sama Allah, apalagi ketika berwudu begitu. Ya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Intan. Mana Pak sudah cukup? Faisal? Siapa? Sudah selesai? Ya Pak. Jadi saya tutup Pak. Ya, demikian diskusi kelompok kita kali ini. Marilah kita tutup sesi ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syamsuddin Eshum MSc dan teman-teman semua atas partisipasinya yang aktif. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan. Dan marilah kita berikan aplaus untuk kelompok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelompok 7 sudah menyelesaikan tanggung jawabnya. Moderatornya cakep, ya. Dia komunikatif. Jadi teman-temannya yang belum sempat untuk diskusi, nah Faisal ini sebagai contoh bisa jadi moderator yang baik. Adapun materi kita hari ini adalah yang terkait dengan tahara. Ya, sedikit saya tambahkan terkait dengan tahara adalah tahara kalau dari segi bahasa itu adalah bersih, kemudian bersuci. Kalau secara istilah, tahara adalah menghilangkan, melenyapkan segala sesuatu di tubuh, di badan, di pakaian, di tempat yang menghalangi untuk melaksanakan kita beribadah, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya.
Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan tahara. Tahara itu terbagi dua. Ada tahara secara lahiriah, ada tahara secara batiniah. Sebelum saya tidak terlalu banyak mengomentar terkait dengan tahara secara lahiriah, karena tadi kan sudah dijelaskan oleh beberapa pemateri. Nanti saya akan tambahkan terkait dengan tahara secara batiniah. Tapi sebelumnya saya menanggapi beberapa tadi pertanyaan yang mungkin masih butuh penjelasan lebih lanjut. Yang pertama terkait dengan air liur anjing. Apabila ada pakaian atau tempat-tempat atau wadah yang terkena air liur anjing, tadi sudah dijelaskan oleh pemateri bahwa itu dicuci memakai tanah. Tapi kalau tidak salah tadi Saudara Mutia mengatakan bahwa apakah hanya sebatas itu? Rasulullah mengatakan bahwa kalau ada wadah, tempat, atau pakai yang terkena dengan air liur anjing, karena air liur anjing itu mengandung bakteri yang begitu besar, dicuci 7 kali memakai tanah. Kenapa memakai tanah? Bukan yang pencuci-pencuci lainnya. Karena berdasarkan hasil penelitian, buktikan bahwa air liur anjing kemudian dibasuh dengan tanah 7 kali, maka virusnya itu akan mati 90% lebih dibanding dengan pembersih-pembersih lainnya. Tanah itu mengandung antibakteri, sehingga biasanya kalau kenapa sebenarnya itu kita bermain tanah itu antibodinya orang biasa lebih bagus. Karena disitulah sebenarnya tanah itu memiliki antibodi. Itu penjelasannya bahwa kenapa harus dibasuh 7 kali, karena tanah memiliki bodi antibakteri yang lebih kuat dibanding dengan pembersih-pembersih lainnya. Kemudian ada juga tadi yang bertanya, manfaat mandi sunnah. Allah adalah Zat yang maha suci. Allah menyukai orang-orang yang suci. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 222 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Ingat kalimatnya, tafsirannya, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan yang bersuci. Jadi Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Hingga kenapa sering disunahkan orang mandi sunnah. Contohnya salah satu kalau orang mau pergi sholat Jumat, disunahkan orang mandi sebelum pergi sholat. Dan itu juga saya sering lakukan. Kalau sekiranya saya mau pergi di kantor sebelum berangkat, itu saya berwudu dulu sebelum berangkat. Mau tidur, itu berwudu sebelum tidur. Biasanya kalau orang yang berwudu sebelum tidur itu, maka karena kita akan bersih secara lahiriah dulu, kemudian kita bersihkan secara batiniah. Sehingga hal-hal yang ingin mengganggu tadi itu bakterinya secara kasat mata dan tidak kasat mata itu bisa hilang. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kenapa orang yang sering berwudu itu berwudunya yang sempurna ya, berwudunya yang sempurna itu kecenderungannya dia hidup sehat. Karena hasil penelitian membuktikan bahwa ternyata bagian-bagian tubuh yang terkena dengan air wudhu itu adalah yang memiliki sensitif syarat yang begitu tinggi. Tangan, kemudian muka, kemudian siku, itu memiliki syarat-syarat yang sangat sensitif. Sehingga orang yang berwudhunya itu yang sempurna, maka dia memiliki antibodi dan kesehatan yang baik. Kemudian saya lanjut ke tahara secara batiniah. Ya. Ini kenapa penting, karena tadi itu belum ada yang menyinggung terkait dengan tahara secara batiniah. Tahara secara batiniah adalah membersihkan hati dari kemusyrikan, membersihkan hati dari iri, dengki, hasud, dan penyakit-penyakit ini 70% itu sangat mempengaruhi terhadap namanya kesehatan tubuh seseorang. Penyakit dalam tubuh itu 70% dipengaruhi oleh penyakit batiniah,
Jadi orang yang sering memiliki rasa benci, rasa dendam kepada orang lain, itulah yang berpeluang orang sakit-sakitan. Ada yang punya bombek atau yang tidak baku bicara di ruangan ini? Alhamdulillah Pak, tidak ada Pak. Oh, tidak ada, alhamdulillah. Jadi itu yang sebenarnya yang penting sekali karena 70% penyakit itu sangat dipengaruhi oleh pikiran dan hati. Ada sebuah kisah ya, pada saat ini ya saya sampaikan bahwa kenapa itu penting sekali namanya tahara secara batinnya. Ada sebuah kisah di saat Rasulullah di majelis, tiba-tiba Rasulullah mengatakan bahwa sebentar akan lewat ahli surga, calon penghuni surga. Mungkin sudah ada beberapa yang pernah mendengar kisah ini. Dan sahabat bertanya-tanya, kira-kira siapa nanti yang akan muncul nanti? Karena Rasulullah sendiri mengatakan kalau ada seperti itu, maka itulah kebenaran. Sehingga para sahabat itu dia bertanya, kira-kira siapa nanti yang akan muncul? Karena Rasul mengatakan bahwa sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Dan ternyata yang muncul itu adalah seseorang yang baru berwudu, kemudian dia masuk sholat. Singkat cerita, 3 hari berturut-turut Rasulullah menyampaikan seperti itu bahwa sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Tak orangnya sama. Karena sahabat tidak berani menanyakan langsung kepada Rasulullah apa sebenarnya amalan seseorang ini, sehingga Rasulullah menjamin bahwa dia adalah penghuni surga. Sehingga bersepakatlah sahabat ini mengutus sahabat untuk menyelidiki kira-kira apa amalannya ini sahabat ini sehingga dikatakan sebagai calon penghuni surga. Yang diutus itu adalah sahabat, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah ini kemudian datang ke rumahnya sahabat ini, kemudian dia menyelidiki kira-kira apa sebenarnya amalannya sehingga sahabat ini diberikan gelar seperti itu. Singkat cerita kemudian bermalam dia menyampaikan sebenarnya tujuannya, walaupun sebenarnya kalau alasannya ini dia berbohong karena katanya dia berdebat dengan orang tuanya, kemudian dia ingin menginap di rumahnya sahabat ini. Kemudian dia perhatikan ternyata bahwa malam juga tidak bangun sholat tahajud. Dia tidak yang spesial. Begitu sampai 3 malam, ternyata dia tidak melihat bahwa ada amalan-amalan spesial kepada sahabat ini. Kemudian dia menyampaikan bahwa sebenarnya tujuannya adalah untuk mengetahui apa sebenarnya amalannya sahabat tadi. Sahabat tadi ini menyampaikan kepada Abdullah bin Amr bahwa sesungguhnya dia tidak memiliki amalan-amalan yang spesial. Dia tidak bangun sholat tahajud, sholat sunnahnya biasa-biasa saja. Tetapi ada yang paling penting yang dilakukan dan mungkin mudah kedengarannya, tetapi susah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia menyampaikan bahwa sebelum dia tidur, maka dia berusaha untuk memaafkan semua orang yang pernah menyakiti hatinya. Ada yang bisa seperti itu. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Kalau ada rasa benci kepada seseorang, ada rasa tidak suka kepada orang lain, itu tidak semudah itu untuk menghapusnya. Tapi itulah amalan yang dimiliki oleh sahabat tadi, bahwa sebelum dia tidur, sebelum dia bangun, maka dia sudah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati dan perasaannya. Barang siapa yang menyimpan rasa benci, rasa dendam, sungguhnya kalau dia itu bermalam, maka dia menyimpan penyakit dan menyiapkan tempat di tubuhnya penyakit untuk bersarang. Intinya bahwa bagaimana membersihkan hati dan pikiran sehingga kita bisa terbebas dari segala macam penyakit. Karena hasil survei tadi mengatakan bahwa 70% itu penyakit disebabkan oleh penyakit hati dan penyakit pikiran.
Mau lihat biasanya contoh sederhananya, bahwa pikir itu sangat mempengaruhi namanya penyakit. Perhatikan biasa di media sosial atau di TV-TV. Begitu ditetapkan biasanya sebagai tersangka oleh penegak hukum, pejabat-pejabat yang biasanya yang masih sehat-sehat walafiat, kemudian tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum, maka tiba-tiba muncul semua penyakit yang ada dalam tubuhnya. Karena itu tadi penyakit stres yang muncul. Pikiran tak lagi tenang. Sehingga penyakit itu muncul sedemikian rupa. Sebenarnya sesungguhnya itu bahwa di dalam tubuh itu ada penyakit yang siap untuk berkembang biak, tetapi karena kita memiliki antibodi, itulah tadi bagaimana caranya untuk membentengi diri kita dari antibodi itu adalah seringlah mandi sunnah, kemudian seringlah berwudu, seringlah membersihkan diri. Kamu coba kalau lihat dalam satu hari itu kita 5 kali berwudu. Sama halnya kalau pakaian. Kalau sekiranya pakaian itu 5 kali dicuci dalam sehari, pasti akan bersih. Begitu juga dengan tubuh kita. Secara lahiriah kita berwudu 5 kali dalam sehari, maka itu kita memiliki tubuh yang bersih. Kemudian didukung dengan bagaimana kita selalu membersihkan hati dan pikiran kita, maka ini akan selalu hidup sehat. Saya mencoba berbincang-bincang dengan orang yang panjang umurnya. Kemarin saya ketemu dengan seseorang yang umurnya sudah 70 tahun, tetapi masih kelihatan muda sekali. Kemudian saya tanya resepnya, apa kira-kira yang membuat dia bisa hidup sehat sampai umur 70 tahun. Masih sekitar 50 tahun umurnya. Dia menyampaikan tadi itu bahwa sebenarnya hidupnya itu adalah sederhana saja. Tidak terlalu banyak pikiran yang ada dalam hidupnya. Tidak terlalu banyak target, beban yang ditarget. Nah, kemudian terkait dengan taharah secara lahiriah, berwudu ya. Kenapa tadi itu pentingnya namanya berwudu? Karena kunci diterimanya sholat tadi itu sangat tergantung dari wudunya seseorang. Makanya janganlah berwudu terburu-buru, karena kalau sekiranya berwudu terburu-buru, lantas ada bagian tubuh yang tidak terkena air, maka sesungguhnya sholatnya batal. Karena kuncinya diterimanya sholat itu adalah sangat tergantung dari taharanya, sangat tergantung dari wudunya. Maka berwudulah dengan sempurna, berwudulah dengan baik. Baik, di sini ada yang mau bertanya? Nah, ini juga saya tambahkan sedikit terkait dengan wudhu secara batinnya. Berwudhu itu bukan hanya sekedar untuk mencuci tangan, berwudhu itu tidak sekedar hanya mencuci muka, tidak sekedar hanya mencuci, membasuh siku. Tetapi berwudhu secara batinnya adalah contohnya mencuci tangan, bukan sekedar mencuci tangan. Tetapi secara batinnya bahwa janganlah pernah engkau mengambil yang bukan hakmu. Ya. Karena kalau hanya sekedar formalitas, hanya orang berwudu seperti saja mencuci tangan, sekedar membasuh tangan, itu hanya secara formalitas. Tapi sesungguhnya berwudu secara batin adalah mencuci tangan adalah janganlah pernah mengambil yang bukan haknya. Kemudian kita mencuci muka. Kita mencuci mulut berkumur-kumur. Janganlah suka bergosip. Sampaikanlah tutur kata yang lembut, yang sopan, yang santun. Karena sesungguhnya mulut itu sangat menentukan langkah kehidupan kita. Maka komunikasilah dengan orang lain, sopanlah berbicara kepada orang lain, karena sekali keluar ucapan yang kita itu lagi milik kita, tetapi miliknya orang lain, tidak bisa lagi ditarik.
maka pikirkanlah sebelum mengeluarkan ucapan. Karena bisa jadi kita mengeluarkan ucapan dan itu menyakiti hati perasaannya orang lain. Yang ketiga, apa artinya sebenarnya itu membasuh siku? Bukan hanya sekadar membasuh siku. Membasuh siku tafsirannya adalah janganlah menghalalkan segala cara, janganlah saling mengorbankan, janganlah saling menyiku untuk mencapai target. Ada orang untuk mencapai atau mempertahankan jabatannya, mereka rela mengorbankan temannya dan bahkan saudaranya. Itulah tadi intinya, bahwa janganlah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Kemudian, kenapa itu membersihkan telinga? Maka dengarkanlah apa sebenarnya yang pantas kita dengarkan. Ya, janganlah apa yang kita dengar kemudianlah yang kita sampaikan kepada orang lain. Karena itu menjadi fitnah bagi orang lain. Terakhir, membersihkan kaki. Membersihkan kaki bukan hanya sekadar membersihkan kaki, tetapi bagaimana kita melangkah ke tempat untuk yang diridai oleh Allah. Bukan berjalan ke tempat-tempat yang contohnya yang diridai Allah adalah bagaimana datang ke kampus untuk menuntut ilmu. Tapi itu tadi yang dilarang adalah bagaimana ke tempat-tempat hiburan. Itulah dimaksud bahwa berjalanlah ke jalan yang tempat yang diridai Allah. Terakhir, ya sebelum saya tutup. Karena Allah adalah Zat yang Maha Suci, manusia sesungguhnya fitrahnya adalah suci. Makanya bayi itu begitu lahir itu adalah sebenarnya suci. Tetapi seiring berjalannya waktu, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, begitu banyak dosa-dosa yang sudah dilakukan, sehingga mungkin sekarang merasa bahwa ada doa-doanya yang tidak dijabah oleh Allah. Karena tadi itu, bahwa kita ini berwudu secara lahiriah, secara batinnya, karena untuk berinteraksi dengan Allah, karena Allah adalah Zat yang Maha Suci. Kalau kita berdoa kepada Allah, sesungguhnya Allah mengijabah semua doanya hambanya. Cuma pertanyaannya, apakah kita pantas untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah atau tidak? Itu sangat tergantung kepada kita. Allah itu adalah Zat yang Maha Suci. Contohnya, perumpamannya begini, karena susah untuk dijelaskannya secara ini botol, wadahnya itu ya, perumpamannya tubuh. Ini botol bersih, suci kan? Secara lahiriah, airnya bersih. Ya, ingat bersih. Jadi itu perumpamannya bahwa berwudu secara batinnya. Jadi botolnya harus bersih, lahiriahnya harus bersih, batinnya harus bersih, isinya harus bersih. Nah, kalau sekiranya kita mengisi botol ini dengan walaupun wadahnya bersih, tetapi kalau isinya dia tidak bersih, maka cahayanya Allah juga itu akan tidak tembus masuk. Begitu juga sebaliknya. Kalau airnya bersih, kemudian wadahnya kotor, maka tentu cahayanya Allah itu, nurnya Allah itu tidak masuk ke dalam botol ini. Kenapa biasanya doa-doa kita itu tidak dijabah oleh Allah? Karena bisa jadi apa yang kita sampaikan itu tidak sampai. Contohnya seperti ini. Ada muncul noda-noda titik-titik seperti ini setiap hari. Berbohong kepada saudara-saudara, berbohong kepada orang tua, kita menggibahkan orang lain, memfitnah orang lain, muncul titik-titik banyak seperti ini. Itu tiap hari. Akhirnya nanti karena terlalu sering melakukan dosa-dosa, akhirnya penuh, tidak tembus cahayanya Allah masuk, sehingga itu tadi kadang kita berdoa tetapi tidak dijabah doa kita. Seperti itulah contohnya bagaimana kalau kita ingin dijabah doa kita adalah bagaimana kita bertahar secara lahiriah, bagaimana kita bertanya. Jadi berwudulah secara sempurna, tapi jangan lupa juga bagaimana membersihkan hati dan pikiran kita.
Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Misalnya tuh, Pak, perempuan yang setelah haid mau mensucikan diri, pas mau mandi wajib itu cuma membaca niat, Pak, tidak melakukan tata caranya, Pak. Apakah itu masih sah atau tidak, Pak? Bisa dimuncul mukanya, Anissa, supaya silakan. Misalnya tuh Pak, perempuan yang telah haid pas mau mandi wajib dia cuma baca niat, tidak melakukan tata caranya seperti kayak berwudu, membasuh tangan kayak begitu Pak. Niat saja baru sudah itu mandi itu ya. Ya. Mandi wajib itu ada tata caranya yang harus kita lakukan. Selain berdoa tadi, bagaimana tata tertibnya itu mandi wajib itu yang harus kita lakukan. Karena kalau hanya sekedar niat, kemudian tata tertib kita dilakukan, maka tentu tadi mandi wajibnya tidak sempurna. Begitu, Anissa. Ya. Untuk kelompok 8, Rifki Rahman dengan Nurul Hanifah. Sama Kak Didit, Pak. Ya. Sama Kak Didit Dwi Haryadi. Didit Dwi Haryadi. Mana Didit? Ya, Pak. Coba dimunculkan mukanya Didit. Halo. Mana mukanya Didit? On-kan kameranya. Coba di-on-kan kameranya Didit. Didit ya. Jadi coba koordinasikan karena ini Rifki Rahman baru bergabung kembali, berhubungan sesuatu dan lain. Coba dikomunikasikan, dibagi tugasnya kembali, sehingga nanti pada saat diskusi, presentase nanti akan memiliki masing-masing peran. Dengan Nurul Hanifah. Baik. Ada lagi bertanya? Sekira pertemuan kita hari ini saya tutup dengan ucapan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.